Duhai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Cahayai hati kami, agar menjadi hati yang yakin padamu, agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Istiqomahkan kami ya Allah, sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang gelap gulita, lembutkan hati yang keras, hidupkan, sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkau penggenggam setiap hati ya muqallibal qulub. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menatap kita? Yakin? Apakah Dia yang Maha Perkasa mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah tahu pertemuan ini? Tahu siapa yang hadir? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan? Apakah ada yang tersembunyi bagi Allah? Kita dihargai orang lain karena Dia yang Maha Tahu masih menutup-nutupi kebusukan kita. Hadirin, asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Alim, Allah yang Maha Tahu. Lebih dari 150 ayat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat Al-Quran. Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhluqu may yasha' wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Dan Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi, yang besar, yang kecil, yang halus. Tidak ada. Allah Al-Hafiz, Maha memelihara. Tidak akan bisa memelihara dengan baik kalau tidak tahu apa yang dipelihara. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu keperluan kita sekarang, keperluan kita yang akan datang. Allah lebih tahu tentang keperluan kita dibanding kita sendiri. Makanya jangan risau dengan keperluan kita. Allah lebih tahu. Yang kita risaukan, kita tidak bergantung kepada yang Maha Tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Kita ini bodoh kecuali sedikit ilmu. Jangan sok tahu. Makanya kalau ingin tahu sesuatu harus selalu bergantung kepada yang Maha tahu. Musyawarah dengan ahli ilmu dan istiqoroh, pasrahkan ke Allah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita.
Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada tuh yang tersembunyi. Ada orang pacaran di tempat tersembunyi, versi dia. Padahal setiap orang diapit oleh malaikat. Padahal Allah menyaksikan. Jadi kalau mau maksiat, carilah tempat yang tersembunyi dari Allah. Dijamin tidak jadi itu maksiat. Jadi misalkan peperangan, semua yang ngatur strategi Allah tahu? Tolong dijawab. Perang terlalu jauh. Ujian UN yang bakal keluar. Allah tahu soal yang bakal keluar? Tapi panitia rapatnya di tempat gelap gulita. Allah tahu? Mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran yang dibisikinya. Tahukah? Allah tahu yang sedang melamun? Allah tahu tadi yang kesini bonceng pacarnya? Siapa yang keras itu ada? Allah tahu yang keras jawabannya barusan? Tahu. Kalau kita yakin Allah Maha tahu, lebih bisa menjaga diri. Tidak ada tempat tersembunyi. Kita tidak bisa maksiat karena Allah tahu mau sendirian, mau di tempat ramai. Dan kalau Allah mau membuka, pasti kebuka. Kita ini sekarang dihargai orang lain karena Allah nutup. Kalau Allah buka, ada jalannya terbuka. Dan tidak ada yang bisa nahan. Maaf ya, yang ditangkap-tangkap KPK kemudian itu sebetulnya aslinya sih bukan KPK yang membuka. Allah yang membuka. Allah ilhamkan kepada seseorang, dibuka, informasi dibuka, digerakkan sampailah kepada takdir ditangkap. Tapi ditangkap KPK, di penjara, belum tentu keburukan. Boleh jadi itu kasih sayang Allah, berkah dari doa orang tuanya. Saya nggak pernah mendoakan anak saya di penjara. Apa doa ibu? Ingin anak saya selamat dunia akhirat. Waktu punya jabatan tidak selamat karena tidak kuat imannya untuk jabatan itu, sehingga mencuri, sombong, ujub, takabur. Allah tolong bukakan informasi, tangkap, vonis, di dalam penjara bisa sholat, bisa taubat, ngapalin Quran. Barokah bukan? Teman-temannya sampai sekarang masih korupsi, masih zina, masih mencuri. Itu Allah yang mengatur. Sama. Saya duduk di sini karena Allah saja masih nutup-nutupin. Kalau Allah mau buka, ya lengser ya. Dulu saja yang halal dibuka gempar se-Indonesia. Padahal sah menurut agama, sah menurut negara, tetap heboh. Tapi dah itu karunia Allah. Memang dihina, dicaci, diremehkan itu jelek. Justru itulah yang membuat kita sadar. Pujian itu Allah tahu kalau kita dipuji itu enak. Nagih. Pengen dikagumi, pengen dipuji. Akibatnya topeng yang kita bangun. Allah tahu, jamaah tidak tahu. Jamaah antri minta dipotret karena tidak tahu apa-apa. Benar? Makanya kalau saudara ditakdirkan dihormati orang, jangan sibuk dengan penghormatan orang. Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu nih, ilmu sedikit, sholat tidak khusyuk, mata maksiat, pikiran maksiat. Beda penghormatan orang dengan yang Allah tahu. Benar? Jangankan yang Allah tahu, keluarga saja yang tahu modal orang tuanya bisa hilang hormat tuh. Ada penceramah yang tidak didengar oleh istri dan anak-anaknya.
Tapi jamaah dengar, karena jamaah tidak tinggal di rumahnya. Coba kalau jamaah serumah, nggak dengar juga. Ada kata anaknya, ada beda ceramahnya. Yang diomongkan dengan yang saya lihat dari pagi sampai tidur lagi, nggak cocok. Itu manusia. Apalagi Allah yang maha tahu segala yang tersembunyi. Makanya kalau orang yakin Allah maha tahu tentang dirinya, sudah tidak nafsu dipuji orang tuh. Apa yang mau dipuji? Orang muji karena Allah nggak tahu. Semuanya Allah tahu, hadirin. Yang menyimpan ranjau Allah tahu. Makanya orang-orang yang asik dengan Allah, asik zikir. Sambil jalan, ya Allah, Engkau maha tahu siapa yang menyimpan ranjau. Karena tidak ada yang tersembunyi, walaupun nyimpennya sembunyi-sembunyi. Katanya, ini maaf ya, karena saya anak tentara, jadi bahasa ini nggak susah lupanya. Ya. Sniper, penembak, runduk. Allah tahu. Dan yang ketembaknya juga nggak ketuker. Pasti yang udah waktunya ketembak. Memangnya malaikat maut nyabut sembarangan? Nggak bisa. Misalkan berjejer berlima, siapa yang bakal ketembak? Pasti yang udah jadwalnya pulang. Kalau dia pakai helm, pasti ketembak helmnya dulu, teng. Hah, untung kena helm, teng. Nah itu, memang yang pertama itu pembuka helm. Serius hadirin. Kalau ajal itu tidak sekehendak orang yang nembak, tidak sekehendak orang. Bunuh diri saja kalau belum waktunya. Gagal, siapa yang nyabut nyawanya?